Aku nggak peduli kalau kamu lagi bucin, kamu lagi butuh perhatian, kamu lagi butuh disayangin, atau kamu lagi lonely. I don't care. Hai, aku Mutia Kanzan. Welcome back to my channel. Thank you so much guys for the new subscriber. Welcome to my channel. I hope you enjoy my video and I hope these videos will give you some of inspiration and aku harap video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih untuk lovely komennya. Jangan ragu kalau kalian punya opini atau video ini relate untuk kehidupan kalian. Kalian bisa banget discuss di kolom komentar, yang penting sopan ya. Karena aku bakal ikutan nimbrung juga. So, topik video kali ini yang aku bahas adalah tentang self-focus and self-energy, which is how you prioritizing yourself, how you put your energy in the right or in the wrong place, dimana kamu menempatkan posisi kamu itu di tempat yang salah kah atau di tempat yang sudah benar. Jadi, video ini insya Allah akan sangat bermakna untuk kamu, so stay until the end of this video, karena mungkin pesan-pesan terakhir atau pesan-pesan yang di tengah, mungkin itu adalah jawaban yang selama ini kamu cari-cari atau selama ini yang pengen kamu dengar nih, karena video ini akan sangat membantu kalian untuk meningkatkan dan bisa merubah mindset kalian ke arah yang lebih baik dan juga mengubah cara pandang kalian melihat diri kalian sendiri dan melihat lingkungan dan kehidupan kalian, dan secara pelan-pelan kalian bisa mengubah hidup kalian ke arah yang lebih baik. Guys, do you know that your energy need you the most? Aku nggak peduli kalau kamu lagi bucin, kamu lagi butuh perhatian, kamu lagi butuh disayangin, atau kamu lagi lonely. I don't care. Listen to me. Kadang kita itu lupa betapa berharganya kita, betapa powerfulnya kita. Kita tuh nggak butuh orang untuk merasa kita berharga, kita itu cukup, kita begini, kita begitu. We are enough. Kamu itu sudah cukup. Kenali diri kamu sendiri. Kamu harus tahu ada satu hal yang sangat amat important to yourself yang harus kamu ketahui. Tapi karena kadang pikiran kita tuh kemana-mana, you busy to seeking external validation. Jadi kamu tuh mengabaikan hal-hal yang harusnya menjadi prioritas utama kamu, yaitu dirimu sendiri, your own energy and your own focus, where you put them. Seriusan ya guys, to be honest to yourself, who you wanna impress and why. Ask that to yourself. Jika kamu benar-benar ingin membuat orang lain itu terkesan, kamu harus tanya kepada diri kamu sendiri, emang buat apa? Apa ini yang benar-benar kamu inginkan? Apa ini yang akan membuat kamu bahagia? Dan setelah itu apa lagi? Kamu sibuk memenuhi kepala kamu dengan ekspektasi orang lain. Akhirnya kamu draining your own energy. Energi kamu terkuras, kamu jadi capek sendiri, dan kamu jadi nggak punya waktu untuk memprioritaskan tujuanmu sendiri, which is not gonna make you happy. I swear, karena kamu sebenarnya dalam hati kamu, dalam jiwa kamu banyak sekali yang sebenarnya you're wanting something, tapi karena pikiran kamu tuh terpecah kemana-mana gitu loh. Jadi kamu nggak ngerti sebenarnya apa yang aku inginkan. Kamu harus renungkan dulu, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa ini yang membuat aku bahagia? Apa aku telah menempatkan energiku di tempat yang benar atau di tempat yang sebenarnya nggak harus aku tempatkan di situ? Sebenarnya kamu ini sudah membuang-buang energimu yang sangat amat berharga. Waktu kamu, diri kamu, your presence, your time, your thoughts, everything about you. Kamu membuang-buangnya ke suatu tempat yang tidak sesuai. Yang sebenarnya coba kamu tanyain kepada diri kamu sendiri, apakah ini pantas untuk mendapatkan energiku? Apakah ini pantas untuk mendapatkan attentionku? Untuk aku berada di sini untuk menghabiskan waktuku, untuk menghabiskan hidupku. Ask yourself carefully. Tanyakan kepada diri kamu sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kamu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu mau? Apa itu yang benar-benar kamu inginkan? Apa itu yang benar-benar tujuan kamu? Which is, I swear, aku percaya bahwa sebenarnya itu bukan yang kamu inginkan. Kamu punya sesuatu yang lebih yang pengen kamu capai, tapi karena pikiran kamu terlalu terbagi dengan eksternal-eksternal yang sebenarnya nggak perlu perhatian kamu gitu loh. Ketika kamu hidup dengan standar dan nilai-nilai yang kamu sendiri yakini, bukan hanya untuk memenuhi harapan orang lain, kamu akan merasakan hidup kamu tuh lebih puas. Kamu tuh merasa bahwa kamu tuh lebih realistis. Bahkan sesuatu yang simple untuk diri kamu sendiri, kamu sangat amat menghargai itu. Kamu merasakan ketenangan batin, ketenangan mental, ketenangan jiwa yang selama ini kamu inginkan. Baik itu untuk orang lain,
teman kamu, pasangan kamu, orang tua kamu, keluarga kamu nggak punya kewajiban untuk memenuhi harapan mereka, which is itu akan memberatkan kamu. Karena aku adalah kakak pertama dan aku adalah tulang punggung keluarga, which is I experienced that a lot for years. Aku sudah mengalami selama bertahun-tahun gimana aku mengorbankan diri aku untuk memenuhi harapan keluarga aku, which is very draining my energy, myself, that I cannot really focus on myself. Apa yang benar-benar aku inginkan, cita-cita, impian aku, semuanya aku korbankan karena untuk memenuhi harapan keluarga aku. Dan akhirnya aku hidup merasa aku nggak mendapat kepuasan dari apa yang selama ini aku lakukan. Kerja keras aku tuh aku nggak merasakan langsung bahwa ini yang sesungguhnya aku pantas dapatkan. Akhirnya sampai aku capek dengan semua ekspektasi yang aku tanamkan ke dalam diri aku sendiri karena semua kerja kerasku, karena semua pengorbananku kepada keluargaku. Aku pingin suatu treatment yang spesial, aku pingin dihargai, aku pingin mendapatkan sesuatu hal yang aku inginkan dari keluargaku. Tapi aku kadang nggak mendapat itu. Akhirnya aku menyiksa diri aku sendiri karena aku sibuk dengan validasi orang lain. Aku mungkin terlalu sibuk memikirkan gimana caranya jadi anak yang berbakti, gimana caranya aku menunjukkan bahwa aku nih anak yang bertanggung jawab, gimana aku menunjukkan bahwa aku nih anak yang bekerja keras dan aku ingin memenuhi semua kebutuhan keluargaku. Dan semua itu membuat aku mengesampingkan diriku sendiri. Semua keinginanku, semua cita-citaku, impianku, waktuku yang sangat amat berharga, badanku, aku biarkan energiku terkuras, badanku kelelahan, keletihan. Aku bekerja sangat keras untuk mendapatkan, oh my gosh, I'm sorry, untuk mendapatkan sesuatu yang bahkan bukan keinginan aku gitu loh. Meskipun secara mental, secara fisik, secara jiwa dan raga aku sebenarnya kayak I always say like, oh my gosh, this is too much. This is too much for the young girls like me because even meskipun kamu the oldest daughter in your family dan kamu adalah tulang punggung keluarga, kamu harus ingat bahwa, oh my gosh, I'm gonna cry. I'm so sorry. Kamu harus ingat bahwa kamu itu juga anak. So, kamu juga berhak diperlakukan seperti seorang anak. Gak ada yang namanya perbedaan. Anak kedua, anak ketiga, anak terakhir, dan anak pertama itu harus mendapatkan special treatment yang gimana sih dengan anak pertama. Karena kita ini juga anak, which is kita ini juga lahir dalam keadaan yang harus dididik dengan sebaik-baiknya. Kita juga berhak mendapatkan special treatment from our parents. Dan kita ini nggak sempurna dalam keadaan, kita harus menjadi contoh untuk adik-adik kita. Kita harus banyak mengalah karena suatu hal. Kita nggak bisa bersikap seperti ini karena kita harus lebih bijaksana, kita harus lebih strong, kita harus menunjukkan sikap kita yang seperti ini, which is kita nggak terlalu bebas dengan menunjukkan diri kita sendiri gitu loh, which is kita jadinya holding something inside of our self yang bikin kita itu dari dalam itu kayak, oh my gosh, sangat amat melelahkan. Dan aku dulu benar-benar menjadi anak yang kalau misalnya orang bilang people pleaser, aku bakal bilang kalau aku tuh kayak I'm a daughter pleaser. Semua energi aku itu aku alihkan, aku fokuskan semuanya untuk kebahagiaan, untuk kebutuhan keluargaku. Aku nggak terlalu peduli dengan kelelahan fisikku, mentalku yang sudah diinjak-injak. Aku dipaksa untuk terus bangkit dari setiap kegagalan aku dan aku harus dealing with my childhood trauma yang sampai sekarang aku masih berusaha untuk fight, untuk accepting those my trauma, untuk berani dan untuk menerima semua trauma-trauma itu masih ada di dalam diri aku. Dan aku masih bertumbuh, aku masih belajar untuk fight gimana caranya aku menerima dengan sepenuhnya trauma yang ada di dalam diri aku ini, bahwa itu ada di dalam diri aku sendiri, dan bagaimana aku healing, bagaimana aku memperbaiki diriku sendiri. Jika aku butuh bantuan, aku bakal minta bantuan itu. Bahkan dulu aku takut ngomongin tentang trauma aku kepada orang tua aku, kepada mama aku especially. Aku nggak mau menyalahkan orang tua aku di sini, karena aku tahu we are the victim of the victim. Mereka mempunyai pendidikan yang mungkin sama yang diturunkan
pendidikannya mereka ke aku. Jadi sebagai anak pertama, mungkin orang tua itu banyak mempunyai kesalahan dalam mengedukasi anaknya. Banyak hal yang harusnya nggak aku tanggung, banyak hal yang nggak aku dengar, banyak hal yang nggak harus aku alami, tapi aku harus alami mulai dari aku kecil gitu loh. Itu sudah menjadi bagian dalam diri aku yang membuat aku tumbuh sampai sekarang. So all I have to say to you guys, you need to take it back all your energy because your energy need you. Need you to focus on your own life. So please guys, take it back your energy because it's yours. It's yours. Energimu tuh punya kamu punya kontrol atas itu, kamu berhak untuk mengendalikannya dan kamu berhak memprioritaskan diri kamu sendiri. Sometimes kita tuh harus selfish dan gak apa-apa banget untuk selfish. Saat ada mungkin masalah atau beban yang ada di keluarga kamu atau ada di sekitar kamu, please jangan tanggung itu sendiri. Kamu bisa bantu secukupnya. Jangan kamu biarkan diri kamu tuh menanggung semua beban itu dan di belakang layar kamu sendiri tuh nangis-nangis, kamu sendiri kecapean karena kamu terlalu takut dan kamu gak enakan dan kamu tuh merasa sedih kalau kamu membebankan itu kepada siapapun, kepada orang. Tapi kamu mengambil itu semua. That's why aku sangat respect to all the son or oldest daughter in this world yang sudah mengorbankan banyak sekali untuk keluarganya mereka, banyak sekali menanggung beban yang kadang mereka itu nggak ceritakan kepada siapapun dan mereka tuh cuma menyimpan semuanya itu sendiri karena mereka nggak mau membuat orang-orang di sekitar mereka tuh sedih. Please kalian itu semoga Allah balas semua pengorbanan kalian, kerja keras kalian, keringat kalian, energi kalian, semua apapun segala-galanya yang sudah kalian lakukan untuk menyenangkan keluarga kalian, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kalian atau orang-orang yang kalian sayangi. I really respect you, even myself, karena nggak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Even kita itu seorang orang tua, even kita itu the oldest daughter, the oldest son, atau kita ini seorang orang tua yang harus menafkahi, ada orang yang gak mau menanggung itu semua guys. So you have to proud to yourself. Tapi please kamu harus memperhatikan diri kamu sendiri juga. Jangan sampai kamu berlarut-larut menjadi people pleaser, menjadi kakak yang menanggung semua muanya sampai akhir, sampai kamu sendiri tuh gak tahu jadinya arah tujuan kamu. Sebelum semua itu terlambat, kamu harus sadar, kamu harus memprioritaskan diri kamu sendiri. Of course, kamu juga membantu keluarga kamu, tapi kamu juga harus pikirin, kamu bahagia nggak sama kamu yang sekarang? Kamu bahagia nggak di posisi kamu yang sekarang ini? Sampai kapan kamu mengorbankan diri kamu sendiri untuk semua ini? Kalian mendapatkan pahala atas semua yang sudah kalian lakukan insya Allah, tapi kalian juga harus ingat kalau kalian membutuhkan diri kalian sendiri. Yes, you are. Please, give attention to yourself. Beri sesuatu hal yang menyenangkan untuk diri kalian sendiri. Dari kerja kerasmu, dari keringatmu, nikmati itu. Jangan kamu berikan semuanya kepada orang lain. Biarkan diri kamu sendiri itu menikmati gimana sih rasanya dimanjakan, gimana sih rasanya diberikan sesuatu hal yang luar biasa dari diri kamu sendiri. Ini hasil kerja keras kamu sendiri. Oh my gosh, it's amazing. Guys, you don't have to live as a people pleaser. Karena kamu membutuhkan dirimu sendiri, kamu membutuhkan fokusmu untuk mengurus diri kamu sendiri. Siapa yang akan mengurusmu kalau bukan diri kamu sendiri? Who will taking care of you? Siapa yang akan memberikan attention saat kamu sakit, saat kamu kenapa-kenapa? Kamu butuh diri kamu sendiri, kamu butuh waras untuk menghadapi itu gitu loh. Jadi ambil kembali kekuatanmu dan fokuskan energi kamu kepada sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Guys, please to be honest to yourself. Kemana selama ini kalian menempatkan energi kalian? Apakah setiap malam kalian memfokuskan energi kalian untuk scrolling video-video lucu, dengerin musik-musik galau, nonton film, drama yang sedih, menghibur, segala macam. Okay, of course, we need that. Sometimes. Gak setiap malam guys. You need your routine. Kamu butuh mengalihkan fokusnya kamu ke suatu hal yang positif. Kamu butuh menyiapkan makanan-makanan yang sehat. Kamu butuh vitamin. Kamu butuh istirahat yang cukup. Kamu butuh olahraga. Kamu butuh baca buku. Kamu butuh untuk meningkatkan skill kamu. Kamu
selama ini pengen punya impian, tapi di dalam kamar kamu nggak ngelakuin sesuatu. Kamu cuman tiduran, nontonin orang yang sudah mencapai mimpi-mimpinya, scrolling, liatin konten orang yang wow luar biasa bagus. Dan kamu pengen seperti itu, tapi kamu nggak ngelakuin action, kamu nggak ngelakuin apapun. Please wake up, bangun dari tempat tidurmu, bangun dan lakukan sesuatu untuk menggapai itu. Nggak harus sesuatu yang hal besar, nggak harus sesuatu hal yang smart or anything yang harus sempurna. Tapi kamu bisa memulai small action, tapi secara konsisten, setiap hari. Please guys, waktu itu sangat amat berharga. Sedetik pun itu sangat amat berharga. Karena kamu mau memohon-mohon sama Tuhan, kamu mau beli waktu itu nggak akan bisa balik lagi. Jadi kamu harus tanamkan itu dalam diri kamu sendiri. Jangan jadikan itu suatu hal yang menakutkan, tapi jadikan itu suatu hal yang memotivasi kamu. Jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk memulai suatu hal yang nggak harus sempurna. Karena semua orang pernah mengalami kegagalan. Nggak semua hal yang pertama kita cetuskan itu harus sempurna. Dan siapa yang akan peduli kalau kamu melakukan kesalahan? Kamu mau fokus sama apa yang orang omongin, atau kamu mau fokus untuk memperbaiki kesalahan kamu, kegagalan kamu itu? It's your choice. It's your responsibility to choose. Jadi pilihan itu selalu ada di tangan kita. Kita berhak mengambil pilihan itu. Kita mau fokus dengan diri kita sendiri, atau kita mau fokus dengan omongan-omongan orang lain. Kamu gak akan menyesal kalau kamu mulai dari awal. Tapi kadang-kadang kita tuh menyesal kenapa aku nggak mulai dari awal ya. Jangan sampai kamu akhirnya ngeliat teman-teman kamu mencapai mimpi-mimpinya satu persatu dan kamu cuma bilang harusnya aku yang ada di situ. Oh itu punya aku, itu ide aku, tapi kenapa dia yang rilis? Itu karena kamu nggak mulai. Ide kamu itu cuma ada di sini dan kamu nggak mau melakukan sesuatu untuk merealisasikannya. Gimana dunia akan melihat hasil karya kamu? Gimana dunia akan melihat kamu kalau kamu hanya diam dan menyimpan ide itu sendiri sampai orang lain merealisasikannya? Tentu saja kita harus menjadi anak yang berbakti karena itu adalah suatu kewajiban kita sebagai anak. Tapi jangan lupa bahwa orang tua juga punya kewajiban terhadap anak-anaknya. Jadi jangan melulu kita yang mengalah, kita yang mengorbankan diri kita sebagai anak, tapi kita harus juga mikir tentang diri kita sendiri, bagaimana keamanan mental kita, bagaimana dengan keadaan fisik kita, bagaimana dengan keadaan apa yang ada di dalam diri kita yang membuat kita itu tenang, yang membuat kita itu bahagia. Karena hidup itu bagaimana kita menemukan ketenangan yang ada di dalam diri kita sendiri dan ketenangan yang ada di sekitar kita. Hal apapun, bahwa ketenangan hidup itu semua orang butuh itu, semua orang inginkan itu. Kita perlu ingat bahwa hidup itu bukan tentang kita tuh harus berlari tanpa henti. Tapi kita bisa memastikan setiap hari dari hal-hal kecil yang kita lakukan itu mendekatkan kita kepada versi terbaik dalam diri kita, versi terbaik yang selama ini kita inginkan. Kita pengen sesuatu hal yang besar, itu nggak akan terjadi dalam satu malam. Kita butuh step by step proses untuk melangkah ke sana. Setiap hari rutin yang kita lakukan secara disiplin yang bisa membawa kita, mendekatkan kita kepada suatu hal yang kita inginkan. Jadi kita harus punya yang namanya kesabaran. Kalian harus ingat ini bahwa kalian tuh sangat amat berharga dan kalian itu sangat amat powerful. Kalian itu hebat dari yang kalian kira. Kalian bisa mengubah keadaan kalian, apapun yang kalian ingin ubah, kalian bisa ubah sekarang juga, detik ini juga. Kalian punya power, kalian punya kontrol untuk itu semua. Satu-satunya orang yang paling tahu kemampuan kamu, kamu satu-satunya orang yang paling tahu apa yang kamu inginkan. Kamu bisa mengubah apapun dengan kekuatanmu. Kamu percaya dengan apa yang kamu yakini, kamu percaya dengan diri kamu sendiri, kamu mulai dari sekarang. Karena di mana kamu menempatkan fokus kamu itu, disitulah energi kamu akan mengalir, disitulah hal-hal pengembangan akan terjadi. Jadi bayangin kalau kamu memfokuskan diri kamu untuk menginvestasikan energi-energi kamu itu ke sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang mengembangkan diri kamu sendiri. Entah itu skill kamu, pengetahuan kamu, hobi kamu, karya seni kamu, atau apapun yang kamu pengen lakuin. Bayangin hal-hal kecil secara konsisten, disiplin kamu lakuin itu. Energi itu seperti tabungan, seperti investasi. Mungkin kamu gak langsung melihat hasilnya, tapi suatu saat nanti, mungkin dalam sebulan, 2 bulan,
kamu bakal lihat hasilnya betapa luar biasanya semua itu mengubah diri kamu. Tanpa kamu sadari, kamu sudah punya mental yang seperti ini. Baru kemarin rasanya kamu nangis-nangis akan hal seperti ini, kamu merasa lemah, kamu merasa nggak berdaya. Dengan fokus yang benar, dengan energi yang kamu fokuskan orang yang lebih baik, melatih mental kamu, melatih fisik kamu, dan kamu baru sadar, oh ini yang sebenarnya aku cari, ini yang sebenarnya aku inginkan. Bayangin kalau kamu menempatkan energi kamu kepada orang lain, kamu memberikan energi kamu yang berharga itu untuk mereka, untuk membuat mereka lebih powerful, sedangkan kamu energi kamu terkuras. Itu milik kamu, hanya kamu yang bisa mengontrol, mengendalikan semua itu. The one who can take it back of your energy, it's you. Please be mindful of what you think, of what you do. Karena fokusmu itu yang akan menghasilkan energi-energi yang ada di dalam diri kamu. Kamu fokus kepada dirimu sendiri, kamu akan mendapatkan hasilnya untuk dirimu sendiri. Kamu fokus kepada orang lain, kamu memberikan power kepada orang lain. Energi kamu itu kamu berikan kepada orang lain. Bayangkan betapa powerfulnya mereka mikirin diri mereka sendiri, sedangkan kamu tambahkan energi kamu kepada mereka. Bayangin sepowerful apa mereka. Kamu punya energi ini, it's yours, tapi kamu nggak mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Jadi bayangin kalau kamu menempatkannya di tempat-tempat yang salah, di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Tanyain kepada diri kamu sendiri, ini pantas nggak menjadi attentionku? Ini pantas nggak menerima energiku? Ini pantas nggak ada di dalam hidupku? Kamu harus pikirin hal-hal sekecil apapun itu, apalagi hal-hal yang besar yang bisa menyita hidupmu, bisa menyita waktumu, bisa menyita tenagamu, bisa menyita mentalmu. Kamu harus pikirin itu semua, kamu harus mulai pedulikan diri kamu sendiri. Sometimes kalau kamu mau dibilang egois atau apapun itu, tapi kita benar-benar butuh fokus kita untuk mengembangkan, untuk kita ini lebih waras, untuk kita ini lebih tahu apa yang kita inginkan. Kita ini butuh kenyamanan, kita butuh ketenangan, kita butuh mencapai impian kita. So, kalau kita mau egois sesekali dalam hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri, nggak apa-apa banget. Aku harus bilang itu karena aku juga mengalaminya sendiri, dan selama aku mempraktekkan itu, dulu selalu mau memberikan energiku itu kepada orang lain tanpa memikirkan diriku sendiri, I'm draining my energy a lot. Dan aku harus bilang, aku harus jujur kalau aku tuh nggak bahagia. Aku nggak merasa tenang, aku nggak merasa kepuasan, aku kelelahan mental, batin, fisik, dan aku nggak merasakan hal apa yang sebenarnya seharusnya aku tuh terima, seharusnya aku dapatkan. Bahkan ketenangan pun gak ada di dalam diriku. Dan pada saat aku memprioritaskan diriku, aku menempatkan energiku, aku fokus untuk memprioritaskan diriku sendiri, apa yang aku inginkan. Bahkan sesekali aku ingin egois karena aku ingin menjaga mentalku, aku ingin menjaga diriku sendiri, aku akan lakukan itu. Karena siapa yang akan menanggung semua beban, sakit hati kamu, sensitifnya kamu, perasaannya kamu itu kalau bukan diri kamu sendiri. Jadi penting untuk kamu menempatkan di mana energi kamu seharusnya kamu tempatkan. Di mana kamu harus menginvestasikan energi kamu ini ke suatu hal yang negatif atau ke suatu hal yang positif. Itu sangat amat penting karena itu akan menjadi di masa depan kamu, itu akan menjadi rutinitas kamu, itu akan menjadi fokusnya kamu, dan sekali fokus kamu ke suatu hal tersebut, energi kamu akan mengalir ke sana. Energi itu akan berkembang di sana dan perubahan-perubahan akan mulai terjadi di dalam diri kamu yang tanpa kamu sadari ternyata ini yang kamu cari. Cukup sekian untuk aku kali ini. Thank you for watching.